dari Desa Ujung Batu 1. Saya sebagai anggota Bansar di Desa Ujung Batu 1. Baik. Siapa tadi namanya? Rangga Nugraha. Oke. Rangga, how do you feel? Kokoh. Kenapa kok? Karena sedikit cerita, tahun 2021 saya ingin mengikuti PKPNU, tapi tidak bisa karena saya sakit waktu itu pandemi. Karena takut menular, saya memutuskan tidak bisa, dan tahun ini saya mengikuti. Namun di perjalanan saya kecelakaan, tapi saya tetap mau ikut. Subhanallah. Kokohnya apa? Kokoh tetap ingin ikut menjadi bagian dari NU. Luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup. Ya, silakan siapa lagi? Karena Nama saya Muslimah, asal dari Ujung Batu 4. Saya sebagai anggota Patayat. Mbak siapa tadi? Muslimah. Bu Muslimah. Ya. How do you feel? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa tidak dari dulu saya mengikuti PKPNU? Ya, terus ada lagi Sudah. yang membuat sedih itu karena kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu? Sementara suami dan teman-teman saya itu sudah terjun menjadi anggota PKPNU. Kalau dari dulu memang mau apa? Mau mengikuti, Pak. Mau mengikuti. Apa yang dirasakan memang setelah itu PKPNU? Ternyata di dalam pembelajaran ini keseharian amal-amalan kita itu yang kita kerjakan amalan NU ternyata. Dan baru sadar sekarang. Ya, Cukup. cukup. Baik, terima kasih. Ya, nama, alam, asal, dan posisi. Nama Irwan Hasibuan, asal Desa Pepaso, Kecamatan Sosa Timur, posisi Muhtasar NU Kecamatan Sosa Timur. Pak Irwan, how do you feel? Menyesal. Menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa baru sekarang saya mengikuti pengkaderan ini? Setelah mengikuti, apa yang Bapak tangkap? Apa yang Bapak pahami tentang itu? Kembali saya menyesal karena tidak seperti anggapan yang digoreng oleh para orang-orang yang tidak setuju dengan NU. Bagaimana kiprah para ulama-ulama dalam memberikan dan mengandilkan dirinya dan tenaganya, pikirannya untuk kemajuan dan kemerdekaan Indonesia ini, Pak. Selama ini Bapak memahami NU seperti apa? Selama ini saya memahami NU sebagaimana pengalaman dan yang saya baca dari Quran dan lain-lain orang-orang yang tidak setuju dengan itu, bahwa NU ini termasuk pengikut-pengikut yang mengekor kepada pemerintah tanpa memikirkan bagaimana persoalan-persoalan masyarakat ini dibawa. Sekarang gimana pandangan Bapak tentang NU? Saya bangga, Pak, bahwa sesudah saya ikut kader ini, saya tahu harusnya memang pemimpin-pemimpin NU itu harus berbuat seperti itu. Karena bagaimanapun Hasyim Asy'ari adalah orang yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimanapun harus NU berbuat dan memegang tampuk pemerintahan di negara Indonesia ini. Mereka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Baik. Sebutkan nama, agak geser ke tengah sedikit. Sebutkan nama, asal, dan di NU sebagai apa? Alifah Batubara, asal dari Kecamatan Lubar Rumun. Sekarang ini di GP Ansor, Kabupaten Banglawas. GB Ansor. Baik, Mas GB Ansor. How do you feel? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa? Sedikit bercerita. Mendirikan PMI Partai Koordinasi ini termasuk saya dan terpilih sebagai ketua umum. Dan di situ ketika sesuatu hal yang saya terima, saya bertanggung jawab untuk membesarkan. Demikian juga di PKPNU ini. Telah lama dari angkatan 1 sampai angkatan 8 saya merasa berdosa tidak mengikuti ini, sehingga saya ada seorang senior mencerca diri saya dengan kata-kata yang tidak bisa terima saya arahkan. Cuma saat itu saya menganggap bahwa itu adalah karena dia masih menganggap saya adalah seorang adik yang akan memimpin saya.
Dan ketika untuk di PKPU ini, saya merasa bertanggung jawab. Mau gimana PKPU ini, mau gimana kader-kader ini ke depannya. Saya tanggung jawab. Ketika suatu pekerjaan saya terima, saya bertanggung jawab. Untuk itu, mohonlah kepada kita semuanya juga untuk bertanggung jawab. Apa yang kita laksanakan hari ini, untuk ke depannya, mari sama-sama kita bertanggung jawab apa yang akan kita laksanakan. Dengan PKPU ini, kita berharap semoga akan berhasil ke depannya organisasi ini. Cukup baik. Dan dia itu sebagai apa? Jul Edi Nasution dari Kecamatan Sosa, status pengurusan di pimpinan sekretaris di desa Tegal, Ranting ya. Pak Junaidi, how do you feel? Luar biasa. Luar biasa. Apa yang luar biasa yang Bapak rasakan? Saya melihat bahwa NU itu luar biasa dari segi pandangan ekonomi, bahwa ekonomi rakyat, ekonomi kaum Nahdlatul Ulama bisa digali, mempunyai potensi yang sangat bagus dengan sistem kegotong royongan. Kita bisa bangkit dengan ekonomi oleh NU. Baik, kalau yang Bapak rasakan sendiri selama PKPU, apa yang Bapak rasakan? Saya merasakan begitu banyak pengetahuan, begitu banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diturunkan dari syekh tuan guru para pendahulu kita, di mana ilmu tersebut hanya didapatkan di PKPU ini dan tidak didapatkan di media yang lain. Baik, tepuk tangan buat Pak Ibnu sebagai apa? Silakan. Nama Abdul Wahid, asal dari Veteran Sosa 3B, Jamiah NU. Baik, oh jamaah NU. Jamaah NU. Baik, how do you feel? Kecewa. Nah, kecewa, kenapa kecewa? Kecewanya dikarenakan kenapa saya ketika ingin mengikuti PKNU selama ini jauh dan selalu terkendala dengan kegiatan-kegiatan saya. Dan pada saat inilah terasa dekat dari desa saya, dan kecewa saya dikarenakan di dalam desa saya khususnya kader NU masihlah sangat minim. Untuk itu saya berkeinginan agar nantinya mudah-mudahan NU di desa saya bisa berkembang. Itulah yang menjadi kekecewaan saya. Kalau Bapak tadi katakan ingin juga di lingkungan Bapak ada PKPU, memang apa yang Bapak rasakan selama PKPU itu? Disinilah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan disinilah aku mengetahui bahwa NU sesungguhnya adalah sungguh luar biasa, yang di situ banyak yang belum saya dapatkan, yaitu tentang amalan-amalan NU yang sebenarnya sangatlah bermanfaat untuk khususnya umat Islam di seluruh dunia ini. Cukup Pak? Cukup. Baik. Nama Kurniahati, alamat Tirta Sosa 1A, Jamaah NU. Bu Kurnia, how do you feel? Syai, malu. Malu? Malu? Kenapa malu? Karena pertama kali saya diajak itu saya tidak tertarik sama sekali. Bapak Wahyono sudah ngajak saya dari 2020, dan sedikit pun saya tidak ada timbal balik. Tidak ada keinginan untuk mengikuti itu, sampai saya dimasukkan di grup, saya keluar, dimasukkan lagi, saya keluar lagi, dimasukkan lagi, sampai akhirnya semalam saya minta izin sama suami saya ingin ikut PKPNU. Dia bilang, untuk apa ikut, itu politik. Dia bilang, tapi saya tertarik. Sebenarnya satu penasaran, NU itu apa? Kalau dulu saya udah sering tahu tahlilan Yasin itu adalah NU, tapi kemudian ayo daftar, Pak Wahyu juga ayo daftar. Saya belum ada keinginan untuk daftar, Pak. 2 hari sebelum acara baru saya SMS Bapak Takim, Pak Wahyu, saya mau ikut, saya daftar kemana? Tapi itu juga terus terang suami saya tidak setuju. Kemudian saya bilang, kenapa ikut? Saya penasaran NU itu apa? Ya sudah, kalau begitu saya bilang sama dia, 2 hari ini saya jangan telepon, jangan di SMS. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Saya malu, Pak. Malu. Apa yang sudah didapat selama PKPU? Luar biasa, Pak. Saya nggak nyangka ternyata
apa yang saya dapatkan itu di luar dari dugaan saya. Intinya saya malu, Pak. Apa yang disampaikan ke suami setelah tahu? Setelah tahu, sebelumnya saya minta maaf. Dan saya akan katakan bahwasanya NU itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Karena yang dia tahu, NU itu adalah politik. Yang kita itu ikut aturan pemerintah. Kita harus kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah salah, kenapa selalu dibela? Selalu kayak gitu, Pak. Jadi nanti saya ingin katakan bahwa NU itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Gitu aja, Pak. Bahkan suami mau diajak nanti PKPNU ya? Insya Allah, Pak, saya ajak. Tepuk tangan. Saya Muhammad Alimuddin Hasibuan, alamat Janji Raja, Kecamatan Sosa. Pak Alimuddin, how do you feel? Gembira. Gembira? Iya. Baik, gimana ceritanya bisa gembira? Karena selama ini memang saya NU, tapi tidak mengetahui NU itu apa. Dan saya gembira karena sudah mengetahui tentang NU ini dan masuk dalam keluarga NU. Itulah makanya saya gembira. Apa sekarang yang diketahui tentang NU ini setelah PKPNU? Mendapatkan ilmu yang lebih banyak tentang NU. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih ya. Nama Cito asal dari Ujung Batu 5 Sosa. Udagi DNU sebagai warga. warga. Pak Jito ya. How do you feel? Apa yang dirasakan? Sedih. Sudah banyak nih yang sedih nih. Ada kata yang lain? Tetap sedih ya. Kenapa sedih, Pak? Sedih. Begitu mengikuti acara ini semakin banyak keluarga. Jadi semakin nambah kesemangatan saya. Semangat untuk Menghilangkan rasa sedih saya. Karena terlambat. terlambat itu. Iya. Emang harusnya kapan ikut PKP, Pak? Waktu acara di Ujung Batu 1. Oh gitu ya. Oh baru sekarang Bapak berkesempatan. Setelah PKP apa yang Bapak dapatkan? Banyak pengalaman di sini yang jelas semakin nambah keluarga saya. Semakin nambah keluarga. Baik, cukup Pak. Baik, terima kasih. Ya, Nama saya Supriyanto dari UB5. Saya warga NU. Pak Supriyanto. How do you feel? Apa yang dirasakan, Pak? Tak bisa ngomong, sedih, senang gitu loh. Gak bisa diungkapkan. Iya. Baik. Kenapa Pak? Kok sampai tidak bisa diungkapkan? Saya rumah itu kan sebelum masuk kan dari MPRA saya kan. Udah bisa masuk ke dalamnya lega gitu Pak. Dari Mas Pasko diajak kan, baru senang gitu Pak. Senang gitu loh. Nah, setelah sedih dan senang begini, apa yang akan Bapak lakukan setelah PKPN ini, Pak? Ya, insya Allah ya mendalami inilah kan. Nah, biar bisa tahu sih gitu Pak. Oh, baik. Cukup Pak? Baik, monggo. Yesus sekalian. Sumawati dari Ujung Batu 4. Lihatnya ke sini. Yuk, baik. Sumawati dari Ujung Batu 4 sebagai warga NU. Baik. Bu, apa yang dirasakan? How do you feel? Senang dan mungkin nggak bisa kami terungkapkan, Nggak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena memang dari awal pun saya sudah punya keinginan, cuman waktu di UD 1 itu anak belum mengizinkan. Karena masih kecil, takut tinggal mamanya. Dan alhamdulillah di sini mendapat izinnya. Jadi merasa sangat senang lah gitu Pak. Senang ya? Bisa. Senang tapi kok nangis? Saking senangnya Pak. Oh, saking senangnya. Baik. Masih ada yang mau disampaikan? Terima kasih sekali Pak. Baik, cukup ya, tepuk tangan. Lihatnya ke sini. Nama saya Samin dari Uragi. Dari Uragi, baik. DNU sebagai warga. Baik. How do you feel? Apa yang dirasakan? Gembira. Tapi sudah banyak yang gembira. Senang Pak. Senang Pak. Jadi kata-katanya pokoknya yang baik-baik saya. Gembira, senang, baik. Kenapa senang Pak? Karena saya selama ini menganggap NU itu cuma di bidang keagamaan saja. Baik.
Wirid Yasin, tahlil, kun, dan sebagainya. Tapi setelah saya dalami ternyata ada hal yang jauh lebih dalam lagi. Itu. Apa yang lebih dalam itu sebetulnya? Ya contohnya dari pergerakan-pergerakan ulama-ulama NU masa dahulu yang tadinya saya belum tahu sama sekali, Pak. Dan alhamdulillah sekarang sudah memahami. Baik, cukup Pak? Cukup. Baik, nama saya Habibi. Saya tinggal di Desa Pirtana 1A di Kecamatan Sosial Timur. Saya warga NU. Pak Habibi, how do you feel? Sepele. Sepele? Ya. Bisa diceritakan apa yang sepele? Karena saya pada umumnya adalah masyarakat biasa yang tidak mengetahui yang namanya organisasi, terutama dalam keagamaan. Pendidikan saya adalah nasional, bahasanya tidak ada sedikit pun tentang keagamaan. Setelah saya masuk ke NU dan banyak belajar, terutama para ulama, bahwasanya negara Indonesia ini adalah pendirinya selaku dari NU. Untuk itu saya bangga ber-NU. Insya Allah kedepannya saya juga kerja di kecamatan. Berharap mudah-mudahan camat selaku di Kecamatan Sosial Timur, insya Allah akan saya gerakkan bagaimana di Kecamatan Sosial Timur ini hidup NU, terutama di Indonesia. Kalau itu kayaknya nggak sepele deh kayaknya. Sepelenya ya karena banyak orang awam, terutama saya, menganggap organisasi keagamaan itu untuk apa. Kedua, semenjak saya tahu bahwasanya NU itu banyak pendirinya untuk NKRI, saya juga baru tahu bahwasanya kenapa enggak dari dulu, saking sepelenya saya. Oh itu maksud sepele? Iya, sepele. Untuk apa sih ikut yang kayak gituan gitu? Nyepelein gitu ya? Nyepelein. Rupanya semenjak ini saya mengikuti banyak ilmu-ilmu yang mungkin bisa, atau untuk diri saya terutama selaku masih anak muda yang belum mengetahui apa itu NU. Cukup ya? Yep. Masih anak muda ya? Berarti belum nikah ini? Oke. Baik, cukup ya, makasih. Ya tepuk tangan. Asal dan diri sebagai apa? Nama saya Turisno dari Telengkris 1A. Pak Ya, sebagai warga. Baik. Pak Turisno, apa yang dirasakan? How do you feel? Bingung. Bingung? Ya. Bisa dijelaskan? Begini. Sudah sejak lama banyak yang mengajak saya untuk gabung di sini ya. 2 tahun yang lalu sekitarnya kalau nggak salah ya. Kiai kita Bapak Haji Sanusi secara langsung pernah mengajak saya waktu pulang dari Pekanbaru. Mari kita bergabung. Saya masih ingat itu. Saya tidak tertarik Pak. Tidak tertarik. Ustadz kita, Pak Jiwi dan kawan-kawan semua mengajak, nggak tertarik. Sampai kemarin hari berangkat ke sini saya tuh belum tertarik Pak. Tapi yang saya bingung kenapa bisa saya datang ke sini itu loh Pak. Yang saya bingung kan. Iya. Sudah terjawab itu pertanyaan itu. Iya. Kenapa itu bisa ke sini? Terjawabnya di sini. Ternyata di NU banyak ilmu dan saya sedikit pun belum ada di situ. Dan untuk semuanya saya mau untuk bimbingan kepada saya yang masih awam, masih kosong, belum nggak ada apa-apanya ini. Untuk kedepannya biar bisa lebih mantap lagi untuk ke NU-nya ya. Ya terus terang saya masih bingung sampai sekarang. Baik, kalau masih bingung nanti ada Pak Kisanusi dan Pak Kiai lah. Oke, baik, terima kasih ya. Nama, asal dan dia sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Agus dari asal dari Ujung Batu 5. Dia sebagai anggota Bansar. Oh, anggota Bansar.
Pak Agus, apa Dek Agus atau apapun, apa yang dirasakan? How do you feel? Sedih, Pak. Sedih. Ada kata-kata selain sedih yang tadi sudah. Ya, setelah melewati sedih ini, rasanya hati saya udah senang. Oh, senang. Jadi senang ya? Kenapa senang? Udah melewati yang Melewati sedih jadi senang gitu ya? Baik. Kenapa sedih jadi senang? PKP kok bisa merubah dari sedih ke senang? Itu gimana itu ceritanya? awalnya saya kan berangkat dari rumah nggak sakit. Nggak sakit? Dari sini merasakan sakit dulu. Sakit apa itu? Sakit demam, Pak. Demam ya? Sekarang sakit demam? Udah hilang ya? Baik, berarti sudah sembuh ya? Baik. Jadi sekarang udah senang lah ya? Baik, cukup ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Rodikin, asal dari Veteran 1A. DNU sebagai apa? DNU sebagai ranting. Ranting ya. Pak Rodikin, how do you feel? Pusing. Pusing. Pusing sebagai peserta atau gimana ini? Bisa diceritakan? Pusingnya itu mungkin dari awal kita apa ya, kayak seolah-olah kan mungkin bisa dibilang apa sih NU itu, kayak bahasanya bisa dibilang seperti teman tadi sepil. Baik. Cuma setelah saya sekarang masuk pengkaderan ini, jangan coba-coba sepele sama NU. Pusingnya itu karena nyepelein. Ya. Baik, sekarang sudah nggak nyepelein lagi ya. Berarti sudah nggak pusing ya. Baik, cukup Pak Rodikin. Huda. Baik. Dan juga asal dari mana? Asal dari Veteran 1B. Baik. DNU sebagai jamiah. Baik, sebagai jamaah ya, warga. How do you feel, Pak? Terjawab. Ada pertanyaan apa? Karena sesuatu apapun tanpa didasari dengan susah payah, sebagaimana para ulama-ulama salaf, maka tidak ada akan hasilnya yang memuaskan. Seperti itu. Dan sekarang sudah terjawab. Terjawab. Sebagaimana saya pernah ziarah ke makam Gus Dur Kyai Hasyim Asy'ari. Ada yang mau disampaikan lagi? Dan juga saya lebih bangga akan daripada sosmed. Kenapa? Karena sosmed kadang malah menyinggung, menyindir, bahkan menerjang NU secara habis-habisan. Baik, baik. Setelah ikut PKP itu gimana sekarang? Alhamdulillah semua sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Jadi jawabannya sudah terjawab. Nah, Nama saya Setia Harmonis, tempat tinggal di Uragi, Aliaga 4, sebagai jamiah NU. Jamaah ya? Warga NU. Warga NU. Bu, apa yang dirasakan? How do you feel? Terharu. Terharu. Selain terharu? Gak bisa diungkapkan. Oh baiklah, terharu lah ya. Apa? Kenapa bisa terharu? Iya, karena kesini tuh atas dorongan suami. Malah suami yang mendorong ya? Iya. Terus sekarang masih karena dorongan suami? Enggak. Enggak ya? Terharunya kenapa itu? Ya, dan yang di unit 1 itu pun suami sudah menyuruh gitu kan Pak. Jadi saya bilang orang ibu-ibu kok ikutan kayak gitu. Jadi kata suami, banyak kok ibu-ibu yang ikut. Kan suami udah ikut yang di Hayuhara itu. Jadi katanya biar ada pengalaman gitu kan. Cuman hari itu belum ada minat. Jadi waktu itu pulang dari Jumatan, suami maksa gitu. Pergilah mak katanya kan. Saya bilang belum, nggak mau gitu kan. Terus nanti saya kasih apa? Uang. Oh gitu. Ya terus. Ya terus. Ya gitulah Pak. Terus rupanya di sini ya pengalaman
berjumpa sama ibu-ibu yang lain, bisa mencurahkan apa gitu sama ibu-ibu yang lain, bisa tukar pengalaman, terus jadinya sekarang itu senang kenal sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang lainnya gitu. Terus pulang dari sini nanti uangnya itu masih tetap mau diminta? Ya kan udah dikasih Pak. Oh, iya, mau dikembaliin lagi Pak. Cukup ya Bu? Baik, monggo satu lagi. Nama? Saya Bapak Rahmat. Ya, baik. Terus Dari Aliaga 5 sebagai warga NU. Pak Rahmat, apa yang dirasakan? How do you feel? Ya sedih. Ini banyak yang sedih ini. Iya. PKPNU telah melahirkan banyak kesedihan ini. Kenapa sedih Pak? Karena kok baru sekarang ini. Oh itu ya. Kok nggak dari dulu. Sementara ya memang yang mau ikut-ikut kayak gitu masih ada kendala-kendala. Sedihnya dari situ. Makanya sampai terjawab sampai sekarang ini baru bisa berangkat kemarin. Apa yang Bapak dapatkan setelah ini di akhir PKPNU, selama PKPNU? Ya alhamdulillah semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang kami dapat. Gitu. Setelah dapat, apa yang akan Bapak terpikir lakukan nanti? Ya semoga nantinya bisa semakin memperkuat, mendorong ke NU-an. Baik, cukup Pak. Baik, ya tepuk tangan buat Timoni jadi rekaman panitia itu nanti. Kalaupun ada yang buat anak cucu, monggo silakan minta panitia saja nanti. Baik, sekarang kita berdoa acara kita PKPNU ini setelah merasakan atau mengungkapkan perasaan yang tadi